Seperti inilah perjuangan siswa-siswi sekolah dasar di Kampung Bojong Desa Mekarsakti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi saat akan pergi ke sekolah. Setiap hari, para siswa ini harus bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran Sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah yang berada di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Dibantu oleh orang tua mereka, para pelajar ini menyeberangi sungai untuk mendapatkan pendidikan di SD Negeri Cijambe. Seragam serta buku yang basah menjadi resiko agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada pilihan lain bagi para siswa ini agar bisa sampai ke sekolah meski ada jalan alternatif lain namun jaraknya cukup jauh. Jika turun hujan mereka terpaksa tidak sekolah karena khawatir terbawa arus saat melintas di sungai. Ya kalau dibilang takut sih ya takut ya, tapi mau gimana lagi, gak ada jalan lagi. Kalau ada satu-satunya jalan ya itu jauh. Ya paling kalau yang paling dekat ke sini sih. Ya pokoknya kalau airnya besar gitu dipegangin atau gimana gitu. Sebelumnya jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses penghubung Kecamatan Surade dan Waluran terputus diterjang banjir bandang pada 4 Desember lalu. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut lantaran akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehingga sangat vital bagi perekonomian dan pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi penggusuran ratusan rumah warga di Kampung Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricuh. Pemilik rumah menolak direlokasi, berusaha melawan petugas. Bukan melawan. Jangan melawan, aku nggak mau. Ini istri saya ini. Jangan kayak gitu ke dia. Penolakan yang berujung keributan antara warga dengan petugas mewarnai penggusuran di Kampung Tembesi Tower, Kota Batam. Warga yang menolak direlokasi berusaha melawan petugas. Tolong kerja minta. Bahkan seorang ibu rumah tangga terpaksa diangkat paksa oleh polisi wanita yang bersiaga. Pemilik rumah terpaksa dievakuasi karena terus melarang petugas untuk masuk dan mengeluarkan barang-barang miliknya. Setelah dikosongkan, sejumlah alat berat kemudian dikerahkan untuk merobohkan sekitar 310 bangunan yang dihuni lebih dari 200 kepala keluarga. Warga yang menolak direlokasi mengaku kecewa dengan pemilik lahan yang belum memenuhi keinginan warga untuk membayar ganti rugi. Jadi kami ini semua mutar sana, mutar sini, mutar sana. Tapi berani enggak petugas itu, biar dia yang merobohkan rumah saya, kunci total rumah saya sekarang. Saya lihat dulu, itu melanggar hukum. Saya akan tuntut sampai dimanapun. Kalau orang itu membongkar rumah saya tuntut sampai dimanapun. Kondusif, cuma ada beberapa tadi pribadi yang sama-sama kita amankan, kita kasih pengertian, Pak Tambunan ya. Karena memang untuk legal mereka sudah tidak benar ya. Demikian. Secara keseluruhan berjalan dengan baik, kondusif, dan banyak rata-rata dari masyarakat yang sudah mengambil barangnya meletakkan di luar untuk diangkut oleh tim. Dalam site plan-nya, lahan seluas 12 hektar milik PT Tanjung Piayu Makmur selaku pemilik lahan ini akan dibangun kawasan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah asrama pondok pesantren di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang santri tewas karena terjebak api yang menghanguskan bangunan. Video amatir warga merekam saat api membumbung tinggi menghanguskan bangunan pondok pesantren di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Asrama yang terbakar ini merupakan asrama putra milik pondok pesantren Mambaul Ulum Ad-Dariyah. Api terlihat melahap bagian atap asrama dan melebar hingga mendekati rumah warga.
Seluruh santri berhamburan keluar saat api membesar menghanguskan bangunan semi permanen ini. Akibat kebakaran ini, 1 orang meninggal dunia. Korban diduga terjebak api saat beristirahat dalam kamar asrama Ponpes yang terbakar. Sementara informasinya korsleting listrik. Ini yang terbakar apa Pak? Ya, asrama putra pesantren di Patobong. Menurut informasi apinya dari selatan. Kebetulan anginnya juga memang dari sana sehingga menyampar ke arah utara. Jadi semua asrama putra ini habis. Pasca pemadaman, jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan ke rumah sakit. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil dan SPBU terbakar di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kebakaran juga membuat 2 mesin pengisian bahan bakar ludes dilalap api. Pom bensin cuplik belum ada aparat. Dari video amatir warga tampak kobaran api dan asap mengepul dari SPBU Cuplik, Sukoharjo, Jawa Tengah. 1 unit kendaraan warga jenis minibus terbakar hebat ketika melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Kobaran api merembet kedua bagian mesin pengisian BBM hingga turut ludes terbakar. Petugas Damkar Sukoharjo yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bagian lain. Kebakaran diduga terjadi akibat percikan api yang muncul saat mobil mengisi bensin. Dapat laporan dari kantor, lalu langsung kami tim meluncur ke tempat ini. Sampai di sini api sudah besar dan lalu kita melakukan pengecekan dulu apakah ada listrik, ya masih 2 atau tidak. Setelah dinyatakan sudah tidak ada listrik, kita melakukan pemadaman sekitar setengah jam, api sudah bisa dikuasai. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak terima keluarganya yang masih di bawah umur dicabuli oleh 2 orang pelaku. Belasan warga mengamuk dan merusak rumah salah seorang terduga pelaku di Goa, Sulawesi Selatan. Usai melakukan pengrusakan, belasan terduga pelaku langsung ditangkap polisi. Keluarga korban pencabulan anak di bawah umur mengamuk dan melampiaskan emosinya dengan merusak rumah salah seorang terduga pelaku di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonobo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi pun berusaha menghalau aksi pengrusakan, namun upaya petugas tetap diabaikan oleh keluarga korban. Akibat aksi pengrusakan ini, kondisi rumah terduga pelaku pencabulan mengalami rusak berat. Diduga pengrusakan rumah terjadi buntut dari kekesalan keluarga atas dugaan pencabulan terhadap korban AS 4 tahun yang diduga dilakukan oleh 2 pelaku yang juga masih di bawah umur, yakni KH 12 tahun dan MY 10 tahun. Usai pengrusakan tersebut, 11 orang terduga pelaku pengrusakan langsung ditangkap dan dibawa ke unit Reskrim Polres Goa untuk dimintai keterangan. Petugas juga mengamankan balok kayu, kursi yang telah dirusak serta sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Ketidakterimaan dari keluarga korban pencabulan yang dimana anak di bawah umur, kemudian ibu korban menelpon keluarganya dan keluarga tersulut akhirnya melakukan pengrusakan kepada pengrusakan rumah daripada pelaku cabul, yang buntutnya adalah 1 rumah rusak berat. Sebelumnya, unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan, Senin 6 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pencabulan AS 4 tahun serta mengamankan 2 orang anak di bawah umur terduga pelaku pencabulan,
yakni KH 12 tahun dan MY 10 tahun untuk penyidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.